Anda masih bersama kami, Radio Suara IPMI, media dakwah, buah dan jamnya. Mari kita ikuti acara berikutnya. Kita dengerin ceramah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Suara IPMI di mana saja berada, juga ikhwan dan akhwat yang menyimak melalui media Zoom dan juga yang menyimak melalui channel YouTube IPMI. Kembali kita bersua bersama dalam kajian surah Al-Fatihah bagian ketiga pada malam hari ini. Hari ini masih di hari Selasa di tanggal 16 November 2021 dan kita sudah masuk di tanggal 11 di bulan Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang berbahagia, sejahtera lahir dan batin insyaallah. Mari kita buka kegiatan kita pada malam hari ini, kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berkahnya kegiatan kita, acara kita, mari kita simak bacaan Al-Quran, tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Ade Gumilar, ya, Ustaz Ade Gumilar Al-Hafiz. Falyatafaddal mashkura. Radio Suara IPMI, media dakwah, buah dan jamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu 'uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawalir kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin
وما صاحبكم بمجنون ولقد وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1952 4867. Coba diulangi Kang Rizky, mungkin kurang jelas. Iya, bisa di 0822 1952 4867. Baik, itu fasilitas yang bisa ikhwan akhwat nanti. Dan untuk itu kepada Ustadz falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudariku yang tergabung dalam Zoom pada malam hari ini. Demikian pula para pendengar setia Radio ITMI dimanapun berada. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa memujinya, mengagungkannya, karena alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam anugerah berupa karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan dan kebaikan-kebaikannya. Di antaranya adalah nikmat sehat, afiah, ya, aman, dan nikmat perjumpaan pada majelis yang mulia yang rutin kita laksanakan untuk senantiasa mengingatkan kita satu dengan yang lainnya, untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga semua yang hadir, baik melalui room, Zoom, atau menyimak dan mendengarkan siaran suara ITMI, dimanapun berada, senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan-urusannya, dilapangkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala keburukan-keburukan yang ada. Yang sakit di antara saudara-saudariku diberikan kesehatan, kesembuhan, dan diangkat penyakitnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam juga tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan, panutan untuk meraih keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teladan terbaik untuk meniti jalan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan selamat hingga datangnya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang tergabung dalam Zoom atau mendengarkan dan menyimak dalam suara ITMI atau radio suara ITMI dimanapun berada, alhamdulillah jumpa lagi pada kesempatan malam hari ini masih dalam kajian tema tentang tadabbur surah Al-Fatihah. Bagian yang ketiga, Masya Allah, ya, sudah 3 pertemuan kita masih berada pada surah yang sama, atau kita bisa katakan kita belum masuk ya pada kajian tentang tadabbur surah Al-Fatihah. Kita baru pada muqaddimah ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah.
yang kembali kita tegaskan dan kita sampaikan kepada ikhwan wal akhwat, saudara-saudariku semua yang menyimak dan mendengarkan, ya. Hal ini kita sampaikan sebagai bentuk, ya, yang menunjukkan bahwasanya ya surah Al-Fatihah adalah surah yang agung yang memiliki kedudukan kemuliaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan untuk menyampaikan dan menyebutkan masih ya kaitannya dengan hal-hal yang menjadi muqaddimah, cakupan-cakupan atau keistimewaan-keistimewaan dari surah Al-Fatihah ini. Ya, kita akan sebutkan sebagai tambahan atau mungkin sebagiannya sebagai bentuk pengulangan untuk penguatan apa yang telah kita dengarkan bersama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, sebelum nanti tentu kita akan masuk ya untuk mentadabburi ayat demi ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah yang kemudian biiznillah dengan izin Allah kemudian kita akan lanjutkan pada surah-surah yang lainnya insyaallah dalam baik ikhwan dan akhwat sekalian, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara cakupan surah Al-Fatihah atau keistimewaan daripada surah Al-Fatihah sebagai bentuk pengulangan dan penguatan atau sebagai bentuk tambahan pengetahuan buat kita bahwasanya ya surah Al-Fatihah adalah merupakan rukun di dalam salat yang kita tegakkan, salat yang kita laksanakan. Bahkan dia adalah merupakan ya rukun yang utama setelah ya 2 kalimat syahadat. Ya, rukun ya surah Al-Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukun yang terdapat di dalam salat yang kita kerjakan. Bahkan dia merupakan ya yang mana itu adalah merupakan rukun yang utama setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di mana Allah Subhanahu mewajibkan melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada setiap orang yang melaksanakan sholat untuk membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Ya, di setiap rakaat sholat yang dikerjakan diwajibkan untuk dibaca. Ya, minimal ya surah Al-Fatihah ini berulang dibaca di dalam pelaksanaan sholat kurang lebih ya sebanyak 17 rakaat ya, minimal. Ya. Dan tidaklah diterima sholat seorang hamba atau tidak dikatakan sah ya, sampai dia membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada sholat bagi siapa? Bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran. Ya, apa itu? Juga dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fahiya khida'un. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mana ketika ia melaksanakan dia tidak membaca ayat lain dari surah Al-Fatihatul Kitab. Dia membaca surah Al-Fatihah dalam apa kata Rasulullah mengulangi kalimat ini sebanyak 3 kali. Kata Rasulullah SAW, fahiya khida'un. Artinya apa? Khida itu artinya rusak. Ya, artinya rusak. Ya. Maksudnya apa? Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, ya, artinya la sholata ay la sholatan sahihah. Ya. Tidak sah ya sholat yang dikerjakan oleh seseorang tatkala ia tidak membaca surah Al-Fatihah, atau dengan kata lain sholatnya rusak. Ya, sholatnya rusak, tidak dianggap sah. Artinya keabsahan sah
keabsahan sholat yang kita kerjakan itu, ya, salah satunya adalah ya, dengan membaca surah Al-Fatihah. Oleh karenanya, saudara-saudariku, ikhwan dan akhwat dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya, surah Al-Fatihah itu dengan nama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan surah Al-Fatihah itu dengan nama As-Salah. Ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala ia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dan antara hambaku dengan dua bagian. Allah mengatakan Allah membagi salat antara dirinya dengan hamba itu dengan dua bagian. Iya. Kenapa surah Al-Fatihah disebut dengan salat atau dinamakan salat oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'anna as-salata la tasihhu illa biha. Karena salat yang dilaksanakan, yang dikerjakan tidak dianggap sah, ya, atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau batal kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah di dalamnya. Dan ini menunjukkan akan keutamaan, ya, akan keutamaan kemuliaan dari surah Al-Fatihah, bahwa sesungguhnya ya, surah Al-Fatihah di antara surah yang agung, surah yang mulia yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena sholat-sholat kita yang kita kerjakan dan kita laksanakan adalah merupakan rukun di antara rukun-rukun dalam agama kita yang tidak, ya, dianggap dan dikatakan sah pelaksanaannya kecuali dengan ya, membaca surah Al-Fatihah di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara keistimewaan dari surah Al-Fatihah, sebelum kita lebih jauh mengkaji tentang tadabbur surah Al-Fatihah, ya, pelajaran-pelajaran sebagai muqaddimah dari pertemuan ini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bermunajat dengan hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala bermunajat dengan hambanya di dalam salat yang ia laksanakan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berkomunikasi dengan hambanya ketika ia melaksanakan sholat. Iya. Khususnya ketika ia membaca surah Al-Fatihah di dalam, ya, setiap rakaat di dalam sholatnya. Iya. Sehingga surah Al-Fatihah dinamakan atau disebut juga dengan suratul munajah. Iya, surat bermunajat atau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hadis qudsi, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis yang telah kita sebutkan tadi, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi, ya, salat itu antara diriku dengan hambaku dengan dua bagian. Wali abdi masa'al, dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang ia minta. Fa idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba berkata atau membaca di dalam salatnya, yaitu membaca surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, ketika kita membaca ayat ini dalam salat kita, ya, ayat yang berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin, apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala, hamadani abdi, hambaku memujiku. Ya, Allah menjawab, ya, ucapan kita, ya, ketika kita melafadzkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Lalu kemudian Allah menjawab ucapan kita tersebut dengan mengatakan,
hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjawab dan ya menyampaikan hal tersebut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa idza qala, dan ketika hamba tersebut di dalam suratnya membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang artinya ya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala. Allah menjawab dengan mengatakan, Asna alayya abdi. Hambaku ya menyanjungku. Ya, hambaku ya menyanjungku. Ya. Ya, maksud daripada sanjungan di sini ya karena ya sifat pengasih ya, sifat penyayang yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, ya ini menunjukkan akan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya ketika seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, ya, kita mengatakan Allah adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab ucapan kita tersebut dengan mengatakan Asna alayya abdi. Ya, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala, lalu kemudian Allah mengatakan, apabila seorang hamba mengatakan di dalam atau mengucapkan di dalam salatnya ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan, qal, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Ya, hambaku mengagungkanku, memuliakanku. Ya. Hambaku meyakini bahwasanya aku memiliki kekuasaan, ya, keperkasaan, kemampuan, ya. Ketika ya kita menyebutkan dan membaca ayat Maliki Yaumiddin. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwanul akhwat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa idza qala, ketika hamba tersebut mengucapkan atau membaca ayat dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Qala Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang menjawab ucapan dan apa yang kita sampaikan tadi, nanti yang kita baca, hadza baini wa baina abdi. Ini adalah antara diriku dengan hambaku. Artinya ini adalah perjanjian antara hamba yang mengucapkan atau membaca ayat tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa li abdi ma sa'al, dan untuk hambaku ya apa yang ia pinta. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika kita membaca atau mengucapkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya ibadah itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal isti'anatu lil abdi, dan yang memohon pertolongan itu adalah hamba. Ya. Yang diibadahi, yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba pula yang kemudian memohon pertolongan itu. Isti'anatu, maka permohonan Allah itu akan menguatkan manusia akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata yang sederhana, ya, kenapa seorang hamba memohon pertolongan kepada Allah? Agar ia dapat kuat dan dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya. Di samping memang pertolongan yang sempurna itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-isti'anatu minal ibadah.
Bahkan permohonan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata itu juga adalah merupakan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita sering mendengar ya ungkapan ya Allah tolonglah aku, atau dalam bahasa Arabnya ya Allah a'inni, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa ya sebagaimana kata Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, Allah mengatakan ini adalah antara diriku dan juga hambaku. Ya, bahwasanya ibadah itu ya adalah milik Allah, artinya Allah yang berhak untuk diibadahi. Wal isti'anatu lil abdi, dan hamba itu yang memohon pertolongan. Ya. Ini adalah bagian dari hamba atau untuk hamba, untuk kita semua. Sehingga kemudian Allah mengatakan wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika dia memohon pertolongan, maka aku berikan apa yang ia minta. Aku akan membantunya, aku akan menolongnya. Kemudian lanjutan daripada ayat selanjutnya, ya, itu adalah merupakan ungkapan-ungkapan doa dan permintaan serta permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan wali abdi masa'al, untuk hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lanjutan dari hadits qudsi ini. Masih dalam kaitannya dengan surah Al-Fatihah yang disebut dengan suratul munajah. Ya, surat bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ketika seorang hamba mengatakan atau membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qal, Allah mengatakan atau menjawab, hadza li'abdi wa li'abdi sa'al. Ungkapan ini, ucapan ini, bacaan ini, ya, yang artinya ayat tersebut ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat karunia atas mereka. Ya Allah, hindarkan kami, jauhkan kami, ya, dari jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Ya. Kami meminta kepadamu, ya Allah, Engkau beri petunjuk kepada kami jalannya, ya, petunjuk jalan orang-orang yang Engkau murkai. Demikian pula ya Allah, kami tidak minta kepadamu ya Allah, Engkau tunjukkan kami jalannya orang yang Engkau sesatkan. Hindarkan kami dari jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan hindarkan serta jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan. Ini adalah doa, ini adalah permintaan, ini adalah munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita mengucapkan dan membaca ayat tersebut, munajat tersebut, permintaan tersebut, doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjawab dan mengatakan, hadza li'abdi, ini adalah untuk hambaku, ini adalah ya haknya hambaku, wa li'abdi masa'al, dan untuk hambaku aku akan beri apa yang ia pinta, apa yang ia memohon kepadaku. Karenanya, ikhwan dan akhwat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya setiap kita tatkala kita membaca surah Al-Fatihah, ya, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ya, di luar salat, dan secara khusus atau terlebih lagi ketika kita membaca surah Al-Fatihah di dalam salat kita, hendaknya ya sebisa mungkin kita membaca ayat demi ayat. Artinya setiap selesai kita membaca satu ayat, kita berhenti sejenak. Ya. Jadi tidak tergesa-gesa dalam membacanya. Ya, artinya setiap selesai membaca satu ayat, kita berhenti sejenak. Ya, seperti contohnya kita mengucapkan, misalnya membaca surah Al-Fatihah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iya. Jadi kita ada jeda sedikit, ya, kita berhenti di setiap ayat-ayat yang kita baca dari surah Al-Fatihah. Ya, ini sebaiknya yang kita lakukan. Sebagaimana dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berkomunikasi dan bermunajat dengan kita di dalam sholat yang kita laksanakan. Tatkala kita membaca surah Al-Fatihah, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab dan mengatakan, hambaku memujiku, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Karenanya, ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga saya ingatkan diri saya dan kita semua agar tatkala kita membaca surah Al-Fatihah, ya, benar-benar kita menghadirkan hati kita. Ya, kita berusaha untuk memahami dan berusaha untuk mentadabburi, ya, bacaan dari setiap ayat yang kita baca, khususnya, ya, dalam Al-Fatihah. Dan secara umum ayat Al-Qur'an yang kita baca setelah, ya, surah Al-Fatihah. Hendaknya kita berusaha untuk, ya, memahami, ya, makna yang terkandung di dalamnya, kemudian kita mentadabburi setiap ayat-ayat yang terdapat di dalamnya. Karena, ya, pada hakikatnya, ya, salat yang kita laksanakan adalah merupakan bentuk munajat, bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang ingin bermunajat dengan Rabb-nya, ya, dengan Tuhannya, maka hendaknya dia melaksanakan salat. Hendaknya dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha untuk memahami dan mentadabburinya. Ya, karena, ya, sekali lagi, salat yang kita laksanakan adalah merupakan penghubung, ya, yang menghubungkan antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala selaku Rabb yang kita ibadahi dan yang kita sembah. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, Imam Ahmad dan yang lainnya, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tibu." Ya, sesungguhnya, ya, dijadikan kecintaan, ya, kepadaku dalam urusan dunia kalian itu pada wanita dan minyak wangi atau parfum. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan untukku, aku menjadikan penyejuk mataku, penyejuk pandanganku dalam salat yang aku kerjakan. Ya. Salat adalah merupakan penyejuk pandangan untuk setiap orang-orang yang beriman. Dan kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua, ya, mampu dan bisa menikmati salat yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan kepada kita, ya, salat yang kemudian bisa menjadi penyejuk mata dan pandangan kita. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita. Dari apa yang kemudian mungkin kita saksikan. Iya. Sehingga ada yang bertanya atau muncul pertanyaan. Kalau misalnya di dalam satu masjid, terdapat ribuan orang yang kesemuanya membaca surah Al-Fatihah. Ya, semuanya membaca surah Al-Fatihah. Maka, ya, misalnya orang yang pertama mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian orang yang kedua mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian orang yang ketiga masih membaca pada ayat Ar-Rahmanir Rahim. Orang yang keempat membaca Ihdinas siratal mustaqim. Orang yang selanjutnya membaca siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya apa? Masing-masing mereka membaca. Maka pertanyaan yang muncul. Ya, pertanyaan yang muncul. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala menjawab
dan berkomunikasi dengan semuanya itu atau semua orang yang membaca ya surah Al-Fatihah tersebut, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ya dia adalah surah Al-Munajat, ya komunikasi ya seorang hamba dengan Robnya, atau ketika seorang hamba membaca seperti ini, mengucapkan ayat ini, maka Allah menjawab ya ucapan dan perkataannya. Maka kita katakan dan kita jawab, saudara-saudariku ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan semua orang yang membaca ya ayat-ayat tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya maha mampu untuk melakukan hal yang demikian. Allah memiliki ilmu dan keluasan rahmat ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya ala kulli syai'in qadir ya, maha mampu untuk melakukan semuanya. Kenapa? Karena dia adalah Rabb, dia adalah Rabb kita, adalah Tuhan kita, dia adalah ilah yang kita ibadahi, yang kita sembah ya. Dia bukan makhluk yang memiliki keterbatasan, ya, yang memiliki kekurangan. Tapi dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu, yang maha kuasa, yang maha luas ilmunya, maha luas rahmatnya dan kasih sayangnya. Sehingga kita jawab dan kita katakan bahwasanya ya Allah ya berbicara, Allah berkomunikasi, Allah berinteraksi dengan semua hamba-hambanya yang berkomunikasi atau berinteraksi dengannya di dalam sholat maupun di luar sholatnya dengan ya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ya kemudian di antara keistimewaan yang lain, dan ini sebagai penutup dari pertemuan kita ya, lagi-lagi ya mudah-mudahan kita bisa bersabar dan bisa mengambil manfaat ya sebelum kita masuk lebih dalam, lebih jauh untuk mentadabburi dan mengkaji surah Al-Fatihah. Dan seperti itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ibaratkan adalah lautan yang kemudian kita memasukkan jarum ke dalam lautan tersebut, lalu kemudian kita mengangkat jarum tersebut, maka adanya tetesan air yang menempel di jarum tersebut, itu adalah ilmu yang kita ketahui ya, dan masih banyak yang belum kita ketahui. Ini ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu perhatikan dan pahami baik-baik sekali lagi terkait dengan apa yang kita sebutkan tadi, bahwasanya Allah maha mampu melakukan segala sesuatunya karena dia adalah Rabb kita, dia adalah sembahan yang hak kita, dia tidak sama seperti makhluknya ya, dan sifat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha agung, tidak seperti ya sifat-sifat dari makhluknya atau hamba-hambanya. Kemudian di antara keistimewaan daripada surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah juga adalah merupakan ruqyah, jampian. Ya, surah Al-Fatihah adalah merupakan ruqyah atau jampi-jampi untuk orang yang sakit. Ya, atau dengan bahasa yang lain, surah Al-Fatihah adalah merupakan penawar, obat, penyembuh bagi orang yang sakit. Ya, yang apabila dibacakan kepada orang yang sakit, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya sakitnya akan disembuhkan. Ya, sakitnya akan disembuhkan dan diangkat darinya, dijauhkan dan dihilangkan darinya. Ya, dalilnya apa? Adalah sabda Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya dan Imam Muslim, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus ya sekelompok pasukan ya, lalu kemudian mereka singgah di sebuah tempat ya, di sebuah daerah ya, karena kelelahan dan keletihan ya, untuk rehat sejenak. Lalu kemudian ya mereka coba untuk kemudian meminta agar kemudian mereka bisa mendapatkan apa yang bisa ya mereka nikmati dalam rehat mereka ya, untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Namun ya, orang-orang yang ada di daerah tersebut, di kampung tersebut menolak untuk menjamu ya pasukan tersebut ya.
Dan tentu ini adalah merupakan celaan, ya. Ini adalah merupakan celaan, sekaligus ini adalah merupakan bentuk kekikiran, ya. Ya, kekikiran daripada orang yang ada di tersebut, orang-orang yang ada di daerah tersebut. Karena ya orang-orang Arab pada zaman jahiliyah atau pada masa jahiliyah itu secara umum ya memuliakan tamu-tamu mereka. Siapa yang datang kepada mereka, mereka kenal atau tidak mereka kenal, itu mereka menjamunya. Itu sifat yang kemudian melekat juga pada mereka. Tapi pada kesempatan itu, ya mereka tidak memuliakan ya pasukan dari ya atau utusan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian mereka beranjak meninggalkan daerah tersebut atau kampung tersebut. Lalu kemudian tiba-tiba pemuka kaum, ya pemimpin kaum yang ada di kampung itu, ya tersengat kalajengking, ya tersengat kalajengking. Lalu kemudian diutuslah beberapa orang untuk menemui ya, utusan atau pasukan yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan kepada ya, pasukan Rasulullah SAW atau utusan Rasulullah SAW, apakah di antara mereka, di antara utusan atau pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada orang-orang yang bisa mengobati atau menyembuhkan penyakit, atau ada obat yang bisa dikonsumsi yang kemudian bisa menghilangkan penyakit yang diderita oleh ya pemimpin kaum tersebut atau orang-orang pemimpin yang ada di kampung tersebut. Lalu kemudian ya para sahabat Nabi SAW atau utusan Rasulullah SAW mengatakan, ya kami ya tidak akan membantunya kecuali ya kami dijamu dengan apa? Dengan seekor kambing. Ya, dengan seekor kambing. Kami akan membantu dan mengobatinya. Maka kemudian sepakatlah bahwasanya mereka akan diberikan imbalan ya ketika mereka membantu ya menyembuhkan atau mengobati pemimpin mereka. Lalu kemudian salah seorang di antara mereka, di antara utusan daripada Nabi SAW yang ada dalam pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW itu kemudian membacakan surah Al-Fatihah, ya, membacakan surah Al-Fatihah. Lalu kemudian ya meniup kepada di tempat sakit yang diderita atau yang dirasakan oleh pemimpin kaum tersebut atau pemimpin pemuka kaum tersebut. Lalu kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya Allah yang memberikan kesembuhan kepada pemimpin tersebut, pemimpin pemuka kaum itu, dan menghilangkan sakitnya. Lalu kemudian diberikanlah imbalan yang tadi disampaikan. Lalu kemudian para sahabat ya, atau orang-orang yang menjadi utusan Nabi SAW itu kemudian mengatakan kami tidak akan memakannya sampai kami menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terlebih dahulu apakah boleh kami mengambil imbalan ini dan menikmatinya atau tidak. Lalu kemudian dibawalah ya hal tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan ya ketika ditanya tentang hal tersebut maka Rasulullah SAW ya tertawa, tersenyum, ya tersenyum mendengarkan pertanyaan dari sahabat tadi atau utusan mereka tadi. Apakah kami boleh menikmati imbalan dari apa yang kami lakukan, yaitu mengobati pemuka kaum yang tersengat kalajengking, ya lalu kemudian kami membacakan surah Al-Fatihah dan dengan izin Allah sembuh. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah SAW mengatakan, wa ma adraka annaha ruqyah. Iya. Tidak tahukah kamu bahwasanya dia adalah merupakan ruqyah? Iya. Dari mana kamu mengetahui bahwasanya surah Al-Fatihah itu adalah merupakan ruqyah, jampi, obat penawar dari sakit? Ya, dari sakit yang diderita. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ya, berikan kepadaku sebagian dari ya kambing yang menjadi imbalan itu untuk dinikmati pula oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kita garis bawahi, ikhwan dan akhwat kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma adraka annaha ruqyah. Iya. Dari mana kamu ketahui bahwasanya Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah adalah merupakan ruqyah, adalah merupakan jampian, obat penawar yang menjadi
penawar dan obat atau penyembuh dari penyakit yang diderita. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya adanya ikrar, ya, adanya persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus penegasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya surah Al-Fatihah itu adalah merupakan ruqyah, adalah merupakan jampi, obat penawar dari sakit yang diderita. Iya. Oleh karenanya, saudara-saudariku, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita katakan bahwasanya di antara hal yang terbaik, ya, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan tatkala ada yang sakit di antara kita atau ketika kita menderita sakit, ya. Sakit apa saja, ya. Maka hendaknya kita membacakan surah Al-Fatihah, ya, pada yang sakit di antara kita. Atau ketika kita menderita sakit, kita membaca surah Al-Fatihah. Muncul pertanyaan ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mungkin di antara kita ketika sakit, ya, mungkin sudah membaca surah Al-Fatihah, bahkan berulang-ulang membaca surah Al-Fatihah. Ustadz, saya sudah sering, sudah berkali-kali, ya, puluhan kali saya baca surah Al-Fatihah tapi tidak ada kesembuhan. Ya, tidak ada kesembuhan. Ya. Penyakit saya tetap saya rasakan, tidak hilang, tidak sembuh, ya, penyakit saya. Ya, maka ikhwan dan akhwat sekalian, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita mendapati kondisi seperti ini, maka kita katakan, ya, ketika kita sudah membaca misalnya 20 kali, 30 kali surah Al-Fatihah, ketika kita merasakan sakit atau kita mengobati saudara kita, saudari kita, keluarga kita yang sakit, kita bacakan surah Al-Fatihah berulang-ulang, tapi kemudian tidak melihat efek dan pengaruh sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita katakan bahwasanya dia adalah qori yang bukan qori. Ya, dia adalah qori yang bukan qori. Maksudnya apa? Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai penutup buat kita semua bahwasanya bacaan itu, ya, bacaan yang kita baca itu bisa memberikan manfaat dan pengaruh. Ya, sebagai obat misalnya, surah Al-Fatihah, dia mampu memberikan pengaruh atau efek kesembuhan dengan izin Allah tatkala kita membacanya selama terpenuhi 3 syarat di dalamnya. Ya, selama terpenuhi tiga syarat di dalamnya. Yang pertama, ya, bisa kita ingat dengan baik adalah penerimaan dari orang yang sakit. Iya. Ada keyakinan dari orang yang sakit. Iya. Yakin bahwasanya dia adalah merupakan ruqyah. Dia adalah merupakan obat terbaik. Iya. Ketika kita bacakan lalu kemudian kebacakan kepada orang yang sakit atau kepada diri kita misalnya ketika kita sakit, kita baca surah Al-Fatihah berulang-ulang, toh kenapa sakit kita tidak hilang, tidak sembuh? Ya, tidak sembuh-sembuh misalnya. Maka kita tanyakan pada diri kita atau tanyakan kepada orang yang sakit, apakah kita yakin atau tidak bahwasanya, ya, suratul Fatihah atau ayat-ayat Al-Qur'an yang lain adalah merupakan penawar, adalah merupakan obat. Ya. Kita menerima tidak, meyakini hal tersebut atau tidak. Itu yang pertama. Harus ada keyakinan dan penerimaan dari orang yang sakit. Yang kedua, keahlian daripada orang yang membaca surah tersebut atau ayat tersebut. Iya. Jadi yang pertama tadi dari sisi yang sakit. Yang kedua dari sisi pengobatnya, orang yang mengobati, orang yang membacakan surah tersebut, orang yang membacakan ayat-ayat tersebut. Dia paham tidak? Iya, dia yakin tidak bahwasanya apa yang dia bacakan merupakan betul-betul manjur, betul-betul mujarab, betul-betul obat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, adalah dari sisi bacaan itu sendiri. Ya, dari bacaan itu sendiri. Bagaimana cara kita membacanya? Ya, bagaimana cara kita membacanya? Ya, apakah kita baca sekedar baca saja atau kita baca dipenuhi dengan pemahaman terhadap apa yang kita baca. Kita baca dengan tartil, dengan baik, dengan bacaan yang baik dan benar, maka itu pun akan memberikan efek dan pengaruh terhadap kesembuhan daripada penyakit yang kita derita.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada setiap yang sakit di antara kita, dan ini bisa menjadi salah satu atau di antara penawar terbaik ketika kita merasakan sakit, atau di antara kerabat kita atau keluarga kita atau rekan-rekan kita yang sakit, maka boleh kita membacakan surah Al-Fatihah di antara ya obat yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan ya penyakit yang diderita, baik untuk diri kita sendiri, kerabat kita, atau orang lain. Ini di antara keistimewaan dan cakupan-cakupan daripada surah Al-Fatihah yang bisa kita sampaikan sampai pada malam hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada ya tadabbur ayat per ayat daripada ya, ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah secara khusus. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga pemaparan materi kita ini ya semakin menguatkan keyakinan kita ya bahwasanya pertama ya tidak ada yang instan di dalam belajar, dan tidak ada yang instan di dalam ya mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Butuh waktu, ya butuh perjuangan, ya butuh kesabaran untuk kemudian bisa ya mengetahui dan memahami ya rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya khususnya yang kita baru pelajari adalah surah Al-Fatihah. Yang kedua, ya semoga apa yang kita sampaikan semakin menambah keyakinan kita, pemahaman kita akan kemuliaan surah-surah atau ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an, di antaranya yang kita awali dan kita mulai dengan surah Al-Fatihah. Dan semoga ini semakin menambah kecintaan kepada kita untuk mempelajari, ya, memahami maknanya dan mentadabburi isi kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an secara keseluruhan, dan secara khusus yang kita awali dengan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Radio Suara ITMI, media dakwah, ruah, dan jamaah. Baik, syukran wa jazakallahu khair pada Ustadz yang sudah memberikan dan memaparkan materinya kepada kita semua. Semoga apa yang telah Ustadz paparkan tadi, sedikit banyaknya ada yang merasuk ke dalam kalbu kita, ke dalam relung-relung sanubari kita, untuk kemudian kita renungkan, untuk kemudian kita tadabburi, dan kita akan untuk mengamalkan. Ikhwan akhwat sekalian, para pendengar radio Suara ITMI di mana saja berada, ikhwan akhwat yang menyimak dalam atau melalui channel YouTube ITMI, juga yang ada di Zoom, bahwa kajian ini kita persembahkan setiap minggu ketiga pada tiap-tiap bulannya untuk kajian surah Al-Fatihah, dan pada malam hari ini kita sudah masuk pada bagian yang ketiga. Dan bagi ikhwan akhwat yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, kita persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Kemudian setelah dipersilakan lalu menyalakan mic-nya. Dan ikhwan akhwat yang lain juga boleh mengajukan pertanyaan melalui chat yang ada di room Zoom ini. Baik, sudah ada pertanyaan yang ya. Assalamualaikum. Baik. Ada 2 orang, ya silakan. Pak. Bunda Siti Nur Aisyah, silakan. Yang sudah. Bisa dulu. Silakan. Bismillah. Afwan Ustadz, tadi saya mendengar bahwasanya surat Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk ruqyah. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara meruqyah yang syar'i, dan apakah praktek ruqyah itu bisa dilaksanakan secara massal atau tidak? Terima kasih Ustadz. Baik, ila fadil Ustaz, falyatafaddal mashkur. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Terima kasih atas pertanyaannya yang baik dan bagus, Masya Allah. Ya, satu pertanyaan terdiri dari dua ya. Ya. Pertanyaan terkait dengan surah Al-Fatihah yang kita sampaikan dalam pemaparan materi kita, bahwasanya di antara keistimewaan daripada surah Al-Fatihah adalah merupakan ruqyah atau jampian. Pertanyaannya ada dua, bagaimana cara meruqyah yang syar'i? Dan yang kedua, apakah bisa dilakukan ruqyah secara massal atau tidak? Yang terkait dengan pertanyaan ini, jawabannya ya sebenarnya ya cukup panjang ya, artinya terkait dengan ruqyah syar'iyah ya juga butuh pertemuan yang lebih panjang yang tidak akan cukup kita bahas dalam 1-2 kali pertemuan. Namun insya Allah secara umum bahwasanya surah Al-Fatihah sebagaimana yang telah kita paparkan tadi adalah merupakan ruqyah, ya artinya jampian yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipraktekkan oleh generasi terbaik dari umat ini. Demikian pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ruqyah atau jampian atau menjampi, mengobati orang yang sakit itu terdiri dari dua. Ya. Ada dua macam. Ada ruqyah syar'iyah, ruqyah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mengandung kesyirikan atau hal-hal yang haram di dalamnya. Demikian pula ada ruqyah yang syirkiyah, yang terlarang, yang di dalamnya mengandung kesyirikan atau hal-hal yang diharamkan atau meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruqyah ya, menjampi ya sebagaimana yang kita sebutkan ya dengan menggunakan apa yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibolehkan di antaranya adalah dengan menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum atau secara khusus surah Al-Fatihah yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Jadi cara meruqyahnya bagaimana? Ya kalau misalnya ditanya bagaimana praktek ruqyahnya ketika ada yang sakit di antara kita atau kerabat kita atau keluarga kita, ya kalau untuk diri kita sendiri misalnya ada yang sakit, maka kita boleh meletakkan telapak tangan kanan kita di tempat yang sakit, artinya di anggota tubuh yang kita merasakan sakit padanya, atau kepada kerabat kita, keluarga kita, misalnya kita letakkan tangan kanan kita di tempat yang mana ia merasakan sakitnya di situ, ya. Dan tentu ya bagi yang bukan mahramnya maka tidak boleh menyentuh secara langsung, ya. Ya maka harus didampingi oleh mahramnya. Ya, cukup dengan memperdengarkan saja misalnya. Ya memperdengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an atau doa-doa kesembuhan atau doa-doa perlindungan agar dia terhindar dari segala keburukan, ya. Keburukan-keburukan yang ada dihilangkan darinya, ya. Dan kemudian dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara itu, atau dengan ya menggunakan media-media yang dibolehkan, ya misalnya obat-obatan yang robbani yang disebutkan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW, misalnya mengkonsumsi suplemen misalnya berupa madu atau habbatus sauda misalnya kan, atau zam-zam, air zam-zam, ya, atau obat-obatan herbal atau yang kemudian memang memiliki manfaat, ya, kesembuhan terhadap penyakit yang kita derita, ya, sambil dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an atau doa-doa kesembuhan atau doa-doa perlindungan, ya, agar terhindar dari segala keburukan yang ada. Nah, itu cara meruqyah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya pertama, kita tidak meyakini bahwasanya ya zat dari obat yang kita gunakan atau terapi yang kita gunakan itu yang memberikan kesembuhan terhadap penyakit. Tapi kita meyakini bahwasanya ruqyah melalui bacaan surah Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya yang kita baca atau menggunakan media-media obat misalnya, ya, itu adalah merupakan sebab yang dibenarkan dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, atau dibenarkan di dalam Islam untuk kita ya berobat dengannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya hindari ya hal-hal yang di dalamnya terdapat campur baur, ya, antara laki dan perempuan yang bukan mahramnya, ya. Ya disarankan misalnya kepada yang menterapi atau tabibnya, ya peruqyahnya, ya hendaknya yang sudah berkeluarga. Kenapa? Karena ya
ketika pasien ini misalnya wanita, tentu banyak fitnah yang bisa ditimbulkan, sehingga ya perlu mengantisipasi diri dengan baik. Ya, hendaknya kemudian membekali dirinya dengan ilmu syar'i, ya tahu batasan-batasannya, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan, ya. Karena dalam hal ini syaitan juga punya beribu macam cara untuk ya menjerumuskan termasuk para peruqyah ke dalam hal-hal yang bisa melalaikannya, sehingga perlu diperhatikan dengan baik. Perhatikan juga media-media yang digunakan, ya, hindari dari hal-hal yang mengandung kesyirikan di dalamnya atau hal-hal yang diharamkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Yang kedua, Itu tadi apakah Ustaz. bisa dilakukan Oh ya, apakah bisa masal. dilakukan secara massal atau Ya. tidak? Maka dilihat kondisi dan kebutuhannya. Ya, secara asal ya ruqyah itu dilakukan secara mandiri, secara sendiri-sendiri. Ya, tentu ya itu di situ terdapat munajat dan seterusnya. Ya, kemudian tidak membuka celah dan ruang untuk apa ya termanfaatkan oleh syaitan, ya, orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya mungkin tidak ada gangguannya, tapi dalam kondisi seperti itu, maka itu menjadi wasilah bagi syaitan untuk merasukinya. Maka sebisa mungkin tidak dilakukan. Ya, artinya dihindari. Ya. Karena apatah lagi kalau misalnya dalam keadaan misalnya ada yang tidak sadar, maka di situ ada aib, ya. Ada hal-hal yang menjadi rahasia, yang menjadi privasinya, maka itu hendaknya kemudian dijaga dengan baik. Ya, kemudian sebisa mungkin kalaupun misalnya itu harus dilakukan, maka tentu ya dilakukan secara terpisah, ya. Ikhwan dan akhwat yang terpisah tempatnya. Terapisnya sebisa mungkin juga ya kalau ikhwan dilakukan oleh ikhwan, yang akhwat dilakukan oleh akhwat. Kecuali jika memang tidak ada, maka tentu tetap memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang peruqyah atau seorang terapi. Kemudian ya menjaga aurat ya agar tidak tersingkap dan seterusnya dan seterusnya. Ya, walaupun kami lebih merekomendasikan ya untuk dilakukan secara mandiri, ya, baik sendiri atau kemudian didampingi oleh mahram kita kalau perempuan misalnya, sementara yang kita mau datangi misalnya adalah terapisnya atau peruqyahnya itu laki-laki, maka didampingi oleh mahram kita atau tidak berkhalwat atau berdua-duaan saja. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Syukron jazakallahu khairan. Kemudian yang kedua, Mbak Dian Pratiwi, silakan. Dan sesudah Mbak Dian nanti Mbak Cempaka. Silakan Mbak Dian, dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah atas kesempatan waktunya. Oh ya Ustadz, ini Ana sedikit lupa mengenai asbabun nuzul surah Al-Fatihah. Sudah pernah dijelaskan belum ya? Kalau belum, bagaimana sih sekilas dari asbabun nuzul dari surah Al-Fatihah tersebut begitu? Soalnya ini jarang-jarang dibahas di suatu kajian. Kalau surah-surah yang lain mungkin dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas itu pernah dibahas mengenai asbabun. Syukran Ustadz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, silakan mungkin yang lain, yang ketiga dulu. Oh baik, Mbak Cynthia silakan membuka mikrofonnya. Baik, terima kasih. Iya Ustadz, saya ingin menanyakan, misalkan ada keluarga Ustadz yang dia masih sering meninggalkan sholat, intinya kita ingin mendoakan beliau supaya beliau itu betul-betul taat dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Apakah boleh Ustadz misalkan kita membuatkan air, diisi Al-Fatihah, kemudian ketika beliau datang kita suguhkan air tersebut. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Dian dan Mbak Cynthia. Silakan Ustadz. Baik, tunggu sebentar.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertanyaan yang kedua, ya, bagaimana ya sebab diturunkannya surah Al-Fatihah ini, ya, atau asbabun nuzulnya, ya. Walaupun ini sudah pernah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan awal, oleh karenanya ya kita berharap kepada semuanya agar bisa mengikuti ya seluruh rangkaian pembahasan yang kita bahas insya Allah, ya, walaupun ya mungkin kita tetap berhusnudzon, ya mungkin tidak mengikuti karena ada kegiatan-kegiatan yang lain atau ada uzur yang menghalangi. Ya. Baik Ustaz, begini Ustaz. Sebenarnya kajian-kajian kita sudah ada rekamannya di channel YouTube ITMI. Jadi kajian yang sudah bisa di setel kembali, bisa diulang kembali dengan mengunduh dari YouTube seperti itu, Ustaz. Baik. Iya, jadi itu sebagai salah satu solusi yang disampaikan tadi, bahwasanya nanti saudari penanya bisa kembali melihat pada rekaman yang sudah di-share ya dari pembahasan kita terkait dengan asbabun nuzul surah Al-Fatihah, yang secara umum ya kita sudah sebutkan bahwasanya dia diturunkan di Makkah atau surah Makkiyah ya yang memiliki keutamaan yang sangat besar ya. Dia merupakan surah yang paling agung ya, yang terdapat di dalam Al-Qur'an ya, yang kemudian merupakan rukun daripada rukun-rukun salat, yang tidak sah salat yang dilaksanakan oleh seseorang kecuali ya dengan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kenapa dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena di dalamnya juga mencakup cakupan agama Islam ini, ya, cakupan daripada agama Islam ini. Dan dia diletakkan di awal sebagaimana nama yang telah kita sebutkan dan disebutkan oleh para ulama kita berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antaranya bahwasanya Fatihatul Kitab sebagai pembuka dari ya kitab atau Al-Quran itu sendiri yang mencakup daripada ajaran agama kita, dan masih banyak lagi hal yang lain. Jadi kalau ditanya sebab turunnya, ya karena di dalamnya terkandung banyak sekali keutamaan dan kemuliaan yang telah disebutkan. Nanti bisa dirujuk kembali kepada apa yang telah kita bahas ya terkait dengan asbabun nuzul surah Al-Fatihah karena waktu yang terbatas. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan ketiga, apakah boleh sebagaimana yang saya tangkap tadi, apakah boleh, nanti dikoreksi kalau misalnya ada yang keliru, apakah boleh kita menyiapkan air yang sudah kita bacakan ruqyah atau ayat-ayat dalam Al-Quran ya, kemudian kita suguhkan gitu ya? Baik, seperti itu, betul. Iya. Kepada orang yang sakit atau yang tidak sakit? Kepada, tadi ceritanya Mbak Cynthia itu bertanya, ada rekan atau sahabatnya yang masih belum sungguh-sungguh atau belum rutin melaksanakan sholat. Baik. Lalu Mbak Cynthia itu meruqyahnya dengan membacakan Al-Fatihah. Iya, apakah boleh atau lalu tidak boleh? Air, iya seperti itu, Tas. Iya, secara umum itu boleh dilakukan. Iya, artinya dengan niat, ya mudah-mudahan menjadi sebab ya untuk istilahnya memberikan kelembutan kepada hatinya, ya, itu yang pertama. Karena ini termasuk obat. Dan apa yang dia lakukan ya ketika misalnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan gangguan yang tidak terlihat secara gangguan yang dialami oleh dia, yang dia merasa mungkin tidak terganggu dengannya, tapi secara zahir itu adalah merupakan gangguan. Ketika seorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu artinya ada gangguan syaitan padanya. Maka tidak mengapa kita melakukan hal yang demikian, atau dengan cara yang lain ya, misalnya dengan mendoakan rekanan kita tersebut, ya ikutkan dalam doa-doa terbaik kita, karena doa yang kita sampaikan untuk saudara kita itu adalah doa yang mustajab ya, apalagi dari tempat atau yang dia tidak ketahui, kita ikutkan dalam doa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita harapkan itu kemudian bisa terjadi. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin seperti itu Pak Happy. Baik. Terima kasih Ustadz atas
keterangan atas paparannya, atas jawaban yang sudah disampaikan kepada teman-teman kita, sahabat kita yang bertanya. Baik, untuk selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Kang Rizky, kalau dari WA ada yang bertanya? Baik, kalau dari chat juga belum ada, saya kira. Saya periksa belum ada. Kalau demikian saya begini, saya saja Ustadz juga mau bertanya nih rupanya. Jadi tentang ini Ustadz. Kalau Pak Happy nggak perlu bertanya, ya. Harusnya menjawab. Baik, penyakit atau gangguan sakit yang bagaimana yang kita boleh ruqyah? Misalnya kan sekarang ada orang bilang ada sakit medis, ada sakit non medis. Kalau medis katanya kita ke dokter saja. Kalau yang non medis, gangguan jin dan sebangsanya, kita boleh ruqyah. Apakah pernyataan seperti itu sudah betul atau bagaimana Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra. Ya, surah Al-Isra ayat ke-82. Apa kata Allah? Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dalam ayat yang lain di dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Katakan ya Muhammad bahwasanya ya, dia yaitu Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk sekaligus sebagai penawar, sebagai obat. Dalam surah Al-Isra yang kita sebutkan di awal tadi dalam ayat yang ke-82 Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Qur'an ma huwa, apa yang menjadi syifa, penawar, penyembuh, obat. Ya. Penawar dari apa? Semua jenis penyakit, baik medis maupun non medis. Jadi kalau pertanyaannya penyakit yang bagaimana atau penyakit apa saja yang boleh diruqyah, maka kita katakan ya ruqyah jampian berdasarkan Al-Qur'an dan doa-doa kesembuhan atau perlindungan dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah merupakan obat penawar dari seluruh penyakit yang ada, baik medis maupun non medis. Ya, hanya saja kita katakan ya pengobatan dengan ruqyah syar'iyyah ya dengan jampian Al-Qur'an maupun doa-doa dari Nabi SAW itu tidak menafikan adanya pengobatan medis atau pengobatan-pengobatan alami ya yang dilakukan misalnya dengan racikan obat-obatan herbal dan yang lainnya. Kenapa? Karena hal tersebut tidak bertentangan dengan ya kaidah dalam pengobatan Islam itu sendiri atau dengan ruqyah itu sendiri. Ya, apatah lagi memang dalam hal ini ada hal yang memang kita bisa jangkau dan ada yang tidak bisa kita jangkau. Jadi pengobatan medis sendiri tidak bertolak belakang dengan pengobatan ruqyah syar'iyyah. Namun kalau ditanya ya, apakah ya, ruqyah itu mampu memberikan efek kesembuhan atau boleh dijadikan sebagai obat penawar untuk semua penyakit ya atau penyakit apa saja mau kita katakan, dan kita jawab ya Al-Qur'an ya dan doa-doa dari Nabi SAW adalah merupakan obat penawar untuk seluruh penyakit yang ada, baik medis maupun non medis. Wallahu taala a'la wa a'lam. Tinggal kita katakan bahwasanya keampuhan pengaruh daripada obat itu sendiri atau penawar itu sendiri ya terpenuhi, ya hendaknya terpenuhi 3 syarat di dalamnya. Ya baik dari orang yang sakit atau ya pengobatnya sendiri dan juga ya obat yang digunakan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, syukron wa jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz yang sudah memberikan jawaban kepada kita semua atas pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dari tadi. Ya, baik, sebagai penambahan Pak Happy, saya tambahkan sedikit. Ya. Bahkan di antara makna yang disebutkan oleh para ahli tafsir kita, ya di antara makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW mengatakan inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Sesuatu yang namanya diperlik ya. Kata ahli tafsir kita di antara makna mengabaikan, meninggalkan, menjauhi Al-Qur'an adalah tarkut tadawi bihi. Ya.
tidak menjadikannya sebagai obat penawar di dalam penyembuhan penyakit kita. Apakah itu medis maupun non medis. Ya, Al-Quran adalah sebaik-baik penawar dan cukuplah apa yang telah sampai kepada kita ya tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwasanya beliau yang mengobati orang yang sakit di antara keluarga beliau sebabnya ya dengan Al-Quran. Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian ya, Nabi juga meruqyah sendiri ketika sakit, ketika beliau tidak mampu dalam keadaan mengobati dirinya sendiri, maka Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, yang kemudian membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada beliau ya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan padanya. Wallahu taala alamin sebagai tambahan. Baik, berarti Ustadz ketika misalnya kita sakit, katakanlah apalah sakit zaman sekarang itu COVID lah, lalu DB lah atau yang lain-lain, berarti langkah yang mesti kita lakukan, kita tetap berobat kepada ahli medis baik herbal maupun dokter seperti itu. Teman tetap menyandarkan hasil akhirnya atau meminta kesembuhan kepada Allah seperti itu Ustaz ya? Iya, jadi yang pertama adalah kembali kepada Allah, ya, kembali kepada Allah dan kembali kepada wasilah yang Allah sebutkan pertama kali, yaitu berobat dengan Al-Quran. Lalu kemudian mengambil sebab-sebab yang lain, misalnya konsultasi dengan dokter, ya minum obat dari dokter yang seperti itu. Itu dibolehkan. Baik. Yang tidak boleh adalah ya ketika kita meyakini apa itu Al-Quran. Saya sudah sering baca tapi tidak bisa menyembuhkan. Ya, kita tidak meyakini Al-Quran sebagai obat, sementara banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan tentang hal yang demikian, bahwasanya dia adalah sebaik-baik penawar dan sebaik-baik obat penyembuh. Wallahu a'lam. Ada tidak yang tetap menggunakan Al-Quran tetapi tidak syar'i, misalnya menggunakan Al-Quran seperti makna-makna yang dibalik-balik. Seperti begini, kalau dalam budaya orang Sunda, ada misalnya membuat orang sampai tidak bisa nengok kanan, nengok kiri. Dia baca Al-Fatihah, lalu pada ayat yang Malik Yaumiddin, dia tidak tamatkan ayat itu. Malik, begitu. Sudah seperti itu, dia yakini itu membuat orang sampai tidak bisa bergerak. Jadi sampai seperti itu. Jadi mengamalkan Al-Quran untuk hal-hal yang buruk, untuk hal-hal yang barangkali tidak Allah perintahkan, bukan sebagai rahmah, bukan sebagai bukan sebagai sesuatu yang tujuan kebaikan lah, begitu Ustaz. Iya. Jadi kalau ditanya ada tidak, maka itu tentu tidak. Jawabannya ada. Iya. Kalau ditanya ada tidak, maka jawabannya ada. Dan itu adalah merupakan praktek-praktek perdukunan. Tidak banyak perintahkan, bukan sebagai rahmah. Iya pasti, karena artinya sesuatu yang tujuan kebaikan. Iya. Gitu. Ya. Jadi kalau ditanya ada tidak, maka jawabannya ada. Terdilai. Baik, jadi itu adalah semua berupa bentuk-bentuk praktek perdukunan, ya, yang banyak dilakukan oleh para dukun, paranormal dan yang lainnya. Makanya ketika kita berobat yang katanya adalah pengobatan Islami, ya, atau pengobatan dengan Al-Quran, maka dilihat dengan baik bagaimana sih sebenarnya tata cara pengobatan yang dilakukannya. Apakah memang benar syar'i atau tidak, kan gitu. Karena ya orang yang sakit terkadang tidak lagi menghiraukan itu. Yang penting bagaimana sakit saya sembuh, maka bagaimanapun caranya tidak mengapa. Ya, toh yang dia lakukan juga baca Al-Quran misalnya. Tapi kita tidak tahu ternyata ya ada jampi-jampian yang lain yang mengiringi bacaan Al-Quran itu. Atau ada syarat-syarat yang lain yang diminta ya dalam proses ya pengobatan yang dilakukannya. Ya, maka saya katakan jangan kita perlu berhati-hati dalam masalah pengobatan dengan hal ini. Apalagi yang mengatakan inilah pengobatan Al-Quran, maka dilihat dengan baik bagaimana tata cara pengobatan atau praktek pengobatan yang dilakukannya. Ya, untuk pembahasan ini Pak Happy, ya sebenarnya ya butuh satu kajian juga ya terkait dengan itu. Ya, ini mungkin bagian saja yang terlintas dalam kajian tadabbur surah Al-Fatihah yang insya Allah nanti akan kita kembangkan dalam kajian-kajian mungkin lebih khusus lagi terkait dengan pengobatan, ya, pengobatan ruqyah syariah
atau melalui jampi Al-Quran atau doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Baik. Sangat baik dan karena agar bersabar saja sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, bahwa ilmu itu tidak mungkin diperoleh dengan instan. Baik, Pak, waktu juga hampir atau sudah habis barangkali ya, Kang Rizky, Kang Gugum. Halo, Kang Gugum, host kita mana? Ya, ini gangguan sinyal. Oke. Artinya sudah sinyal-sinyal semuanya nih. Iya, baik. Ya, siap. Sekali lagi ada. kami atas nama. Oh ya, gimana Kang Gugum? Ya, sudah 9:30, sebenarnya sudah harus berakhir. Oh, Kegiatan baik, kita, baik. Atas nama jemaah semua Ustaz, kami mengucapkan syukron wa jazakallahu khairan katsir. Semoga Ustaz dan keluarga selalu atau senantiasa dinaungi oleh rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para jemaah sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada malam Rabu ketiga di bulan depan, khususnya pembahasan Al-Fatihah. Namun insya Allah di setiap malam Rabu kita tetap ada pembahasan tentang Al-Quran ini. Itu gimana, Kang Gugum? Mohon disampaikan dikit. Ya, jadi untuk di minggu pertama kita ada fadilah atau keutamaan penghafal Al-Quran bersama Ustaz Dahdian. Minggu keduanya ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran Ustaz Zuhud. Minggu ketiganya ini bersama Ustaz Dr. Ahmad Basir, dan minggu terakhir tahsin, insya Allah tahsin Al-Quran. Dan untuk yang hariannya murojaah hafalan di grup Telegram. Seperti itu, Pak Ustadz Happy. Baik. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Dan mari kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, atas nama semua panitia dan pengurus, saya Happy Septian mohon maaf dan terima kasih atas atensi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga selalu sehat. Amin, sama doa yang sama untuk semuanya yang hadir dan yang mendengarkan. Amin. Semoga Allah sebagaimana